apa yang disampaikan oleh Pak Abi. Silahkan untuk ditanyakan bagaimana trik-trik untuk bisa menjadi pemimpin dan sekaligus juga bisa membantu grup kita untuk bisa lebih sukses di usaha PTBS. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bingung atau gimana nih teman-teman semuanya? Ada? Kayaknya. Wah, ngasih materi bingung. Apa gitu. Bingung, ketinggian, apakah Oke, sebelumnya. Chris. Oh, itu ada tuh. Oh, itu ada tuh. Silakan tuh. Pak Subanda. Wah, bagus banget pertanyaannya. Silakan Pak, dibacain. Pak Subanda. Silakan Pak, dibacakan. Mana nih? Bentar, Abi. Baik. Pak Subanda dari SSW 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya Pak Subanda dari SSW 11 mau bertanya kata-kata apa untuk memblending bawahan dan prakteknya seperti apa dalam perbuatannya. Terima kasih, Abi. Akan Abi. Oke. Yang dimaksud dengan memblending itu adalah kita masuk, ya. Misalnya yang paling gampang adalah kayak gini. Orang sebenarnya karakter itu tidak sesuai dengan kita. Orangnya misalnya itu temperamental. Kemudian yang kedua suka marah, suka baperan. Nah harusnya kita nggak cocok sebenarnya. Nah tetapi kita sebagai seorang leader itu mampu memblending, mampu memix, mampu menyatukan sehingga memahami oh dia memiliki karakter semacam itu. Nah kalau kita sudah mampu memahami ya maka mereka akan mau seperti apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita mau. Nah kuncinya adalah teman-teman sekali lagi mesti belajar tentang ada yang kita sebut dengan habitual, kebiasaan. Kalau kita misalnya mau memblending ya terhadap orang, maka kita mesti tahu ilmu kejiwaan dari karakter atau habitually dari orang-orang yang ada di dunia ini. Yang pertama, pasti seseorang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah orang yang memiliki habitually adalah orang yang flegmatis. Flegmatis orangnya itu pendiam, ya kalau nggak ditoel nggak mau ngomong. Terus kemudian dia manut aja, apa yang dikatakan iya aja. Susah untuk membuat pola, tapi dia biasanya orangnya komitmen. Nah, orang yang semacam itu nggak bisa menggunakan kekerasan. Pokoknya kamu segera harus menyelesaikan segala macam. Itu nggak bisa semacam itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita masuk dengan konsep apa keuntungan buat mereka. Apa mereka, keinginan mereka sebenarnya apa. Jadi kita harus telusuri. Sehingga mereka juga perlu konsepnya itulah dikasih tugas. Si ini, si ini, si ini. Nah itu baru mau bergerak. Itu flegmatis. Yang kedua adalah orang yang tipe sanguin. Nah flegmatis ada ya. Saya tahu lah, leader-leader ada yang sifatnya flegmatis. Siapa aja saya tahu. Yang kedua adalah yang memiliki habitually, kebiasaan, itu orangnya sanguin. Sanguin itu bahasanya japlak apa bahasa itu. Jadi kalau udah ngomong, nggak berhenti, saja. Itu biasanya orang yang semacam itu gampang banget ya terpengaruh oleh orang lain. Banyak omong, ya banyak bicara, dan itu gampang banget kalau berteman. Nah, tetapi cirinya orang sanguin itu adalah gampang lupa. Tadi ngomong marah-marah, pas ditanyain, emang ngomong apa tadi gitu. Termasuk juga kalau menyimpan sesuatu.
itu biasanya orangnya gampang lupa. Nah, cirinya orang biasanya kalau orang yang semacam ini, kalau tadi ya biasanya kalau untuk warna yang sanguine itu biasanya itu yang cerah-cerah, warna merah, merona, ya, yang pokoknya yang cerah-cerah kuning dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah orang yang dominan. Orang yang dominan itu orang yang lebih ke arah menjadi keras kepala. Pokoknya nggak mau terima apa-apa, pokoknya saya yang harus jadi, saya harus jadi. Segi positifnya, pada saat mereka sudah mampu masuk ke keinginannya, maka mereka bukti caranya pasti harus jadi. Nah, itu biasa cirinya kayak gitu. Tetapi biasanya orang yang semacam itu biasanya itu bekerja dulu, tapi resiko kemudian. Jadi kalau misalnya bekerja itu nggak ada istilahnya berpikiran resiko atau enggak. Yang penting itu. Nah, biasanya positifnya orang kalau dijadikan leader itu orang itu apa ya istilahnya ya otoriter lah semacam itu. Pokoknya harus saya. Nah, tapi positifnya dia kalau dijadi pemimpin tegas, nggak ada ampun. Pokoknya A ya A, B dan B kayak itu. Nah, selanjutnya adalah orang yang memiliki karakter yang kita sebut dengan orang yang cermat, ya. Cermat itu orang biasanya pakai perhitungan. Nah, kalau misalnya itu harus data, harus detail kepada saat kita melakukan sesuatu, itu berarti ini harus dengan angka, ini harus ini. Dan biasanya orang itu visioner. Nah, orang-orang yang semacam itu, kalau misalnya ya ada sesuatu yang nggak beres, itu biasanya stres. Orang yang misalnya lihat berantakan di rumah atau misalnya di suatu situasi, bahkan melihat pakaian yang nggak beres, itu gemes. Yang paling gampang misalnya kalau teman-teman lihat ke satu rumah, kemudian ada foto yang menceng, pengen banget benerin, nah itu ciri-ciri orang yang cermat. Nah, tetapi kelemahannya orang yang cermat itu banyak mikir terus, terlalu banyak mikir. Jadi actionnya kadang-kadang lama. Nah, tetapi kalau kita di mix, nah kita bisa memblending, kita bisa manfaatkan semua. Nah, oleh karena itu, ya, Abi sebagai founder biasanya itu memix orang-orang, terutama yang teman-teman pasti akan lihat orang-orang yang pas di presenter siapa, orang yang pas di bagian main floor siapa, itu biasanya pasti akan kelihatan. Nah, Abi biasanya naruh orang sebagai panitia itu biasanya sesuai dengan karakternya. Mudah-mudahan selama ini bagus dan tentunya teman-teman akan lihat siapakah pemenang-pemenang dari kepanitiaan yang insya Allah kita akan umumkan di tanggal 16. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi konsepnya sekali lagi pahami dulu ilmu-ilmu tentang kejiwaan. Sehingga kita jika mampu memblending itu adalah kita mampu coach, mampu membimbing sesuai dengan karakter orang tersebut tanpa kita konfrontasi. Itu Pak Subada ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Bi, jelas Bi. Oke Bi, terima kasih Mata Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas ya Pak Subada. Mungkin Pak Syafruddin boleh bertanya. Boleh sebelum dilanjut chatnya silakan. Yang mau bertanya langsung boleh. Iya. Ya, silakan. Boleh saya Pak Syafruddin? Iya boleh. Ini ya. Dengan Bu Neti ya, silakan. Bu Neti. Ya. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Abi kita buka kamera ya. Kemarin 2 hari yang lalu, mumpung ada waktu, kemarin itu kita pergi menemui mitra kita yang udah gabung. Nah, dia tidur selama ini. Nah, sampai di rumah beliau, kita ditanya begini, Abi. Loh, saya malas, Bu, karena di Lazada atau di Shopee itu ada dijual produk yang sama dengan kita, itu harganya itu jauh di bawah harga yang dipatok oleh PTBS. Nah, saya udah bilang Abi ke dia, ke ibu tersebut, itu salah satu oknum yang menjual tidak sesuai dengan harga yang kita berikan dari PTBS. Nah, sampai sekarang dia nggak bisa terima. Itu gimana cara menghadapi orang begitu ya, Abi ya? Karena kita udah jelasin, seperti Abi yang jelasin dulu ke kita ya,
memang ada oknum yang begitu ya dengan produk yang sama. Jadi batinnya itu nggak terima gitu. Gimana tuh Abi? Kemarin 2 hari yang lalu karena saya ada waktu setengah hari dari kantor, saya pergi ke rumah beliau karena dia tidur. Jadi saya mau nemu dia apa masalahnya gitu kan, kenapa dia nggak bergerak gitu. Ternyata dia menyampaikan itu dong masalahnya. Jadi belakang dengan batin dia gitu. Gimana solusinya tuh Abi? Makasih Abi. Assalamualaikum. Ya, silakan Abi langsung dijawab. Ya, pertanyaan menarik dan tapi pertanyaannya udah klasik banget ya. Sejak saya zaman bergabung 3 tahun yang lalu, itu pertanyaan itu selalu berulang-ulang. Maka yang paling gampang sebenarnya, question are the answer. Menjawab dengan pertanyaan. Kalau boleh tahu Bu atau Bapak, masalahnya apa kalau seandainya ada cutting paste yang ada di Lazada atau di medsos yang lain? Coba tanya. Jadi nggak usah langsung jelasin bla 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 kayak gitu. Udah tahu lah, kalau kita udah tahu itu udah palsu, itu adalah nggak berkah, itu adalah oknum segala macam. Tapi menggunakan konsep question are the answer. Selalu pertanyaan, karena sebenarnya yang harus menjelaskan adalah dia. Bu, Pak, kalau boleh tahu, Ibu tahu di mana? Oh, di situ. Kalau boleh tahu, ada masalah apa kalau seandainya terjadi cutting price yang ada di media sosial, misalnya ada segala macam. Coba sampai dia menjawab apa? Pernah nggak Bu Neti kira-kira sampai bertanya semacam itu? Jin Abi pernah jangan tunggu dulu Mama ngomong. Pernah Abi, maaf nih anak canda lagi. Pernah udah ditanyain itu, tapi namanya benar kata Abi ya, ada orang yang mau, ada orang yang mau mendengarin, ada yang enggak ya. Halo Bu Neti. Maaf, ini tutup. Pernah Abi, pernah udah disampaikan macam-macam lah udah kita sampaikan. Namanya manusia kan beda-beda karakter ya Abi ya. Jadi kita kan nggak bisa maksakan juga apa yang kita sampaikan ke beliau bisa terima kan nggak juga ya. Tapi kekeh juga tuh. Mungkin karakternya begitu kali ya Abi. Dia jangan langsung menjudge semacam itu. Biasanya gitu. Selalu gini Bu. Biar mereka yang menjelaskan sampai di titik dia itu nggak bisa jawab. Biasanya gitu. Oh ya karena gini. Kenapa sih PTP segala macam? Oke, kira-kira saya tanya. Misalnya kalau kayak gitu. Pak, kira-kira kalau di luaran sana merek-merek yang lain. Ada yang asli, ada yang palsu. Kira-kira yang di luar sana. Yang produk-produk yang asli. Itu kira-kira belinya di mana? Selalu aja kayak gitu. Ya di toko lah. Kira-kira kalau misalnya, mohon maaf ya saya sebutin. Misalnya sepatu Nike. Kira-kira menurut Ibu, menurut Bapak, kalau misalnya ada sepatu Nike, harganya 50 atau 100 ribu di Lazada misalnya. Ibu mau beli nggak? Selalu ditanya tentang, biar mereka cerita. Kalau ya nggak mau lah, palsu lah, segala macam kan murah. Nah, kalau misalnya merasa itu murah, merasa palsu, kira-kira supaya kita bisa betul-betul beli yang asli, belinya di mana? Ya di toko lah, di shop agent. Nah, kalau seandainya hal yang serupa, misalnya di Lazada atau di Shopee, itu ada produk PTGS yang murah. Kira-kira menurut Ibu masih mau beli nggak di sana? Ya maulah lebih murah. Kira-kira kalau memang sampai terjadi itu palsu, Ibu akan berakibat resiko. Kira-kira Ibu ada pertanggungjawaban nggak? Apakah mending beli yang asli, kita dapat mobil, kita dapat motor, dan terjamin keasliannya seperti sepatu itu tadi awet, atau Ibu pengen yang murah, tapi kita nggak tahu apakah itu palsu atau enggak. Tapi yang jelas, kita sudah tahu bahwa harga yang sesungguhnya itu adalah 250. Itu harga sesungguhnya Nike, itu minimal misalnya 1 juta. Sedangkan di sana, itu ada harga Nike yang 200 atau 100 ribu. Ibu masih mau beli? Bapak masih mau beli? Nah, coba digituin. Kita biasanya menggunakan storytelling, Bu. Bercerita. Tapi bercerita sebenarnya bukan mendis kira-kira semacam itu.
Kira-kira menurut Ibu kalau pertanyaan kayak gitu, dia akan jawab seperti apa? Ya, nggak apa-apa mereka ngeyel, tapi istilahnya jangan kemudian patah arang, kemudian ini orang fokusnya kayak gitu. Saya senang banget Bu. Jadi dulu waktu saya prospek pertama kali, ada waktu kepala bagian ya di Departemen Agama, mereka mencaci maki lah segala macam. Tadi konsepnya di prinsipal adalah understanding ya, the listening. Jadi mendengarkan, memahami, oh kayak gitu, oh begitu, oh begitu. Nah, baru nanti ya kicks balik. Buat pertanyaan mereka yang tidak. Nah, pada saat kayak gitu, baru kemudian merasa, jangan kita merasa harus menang. Karena kalau kita ngomong merasa menang di situ, padahal kita kalah. Pada saat mereka yang kemudian mengungkapkan alasan-alasannya, kita baru tahu karakter dia itu seperti apa. Apakah dia hanya sekedar hanya untuk tidak mau melanjutkan bisnisnya, atau memang benar-benar mau tahu. Kalau mereka menggunakan konsep yang semacam itu, kemudian kita juga ada storytellingnya masih ngeyel, oke Bu, Ibu baru mungkin satu kata, itu luar biasa. Kalau saya belum bisa menjawab, boleh nggak nanti kapan-kapan saya main lagi untuk bawa top leader saya biar Ibu bisa komunikasi langsung. Atau yang kedua, Ibu bisa ketemu dengan leader saya Bu di ajang seminar bisnis saya, insya Allah hari Ahad kalau dari Selasa. Ibu kira-kira ada waktu Selasa atau Ahad yang ada waktu buat? Nah, sekaligus udah. Siap udah, Bu? Abi, makasih. Saya sudah menyarankan juga buat ikut ke seminar, Abi. Tapi alhamdulillah mungkin nanti dia akan meluangkan waktu. Oke, boleh nanti ketemu saya, ketemu Umi atau ketemu Ustaz. Iya. Nah, jangan lupa Bu. Iya, Assalamualaikum. Sertifikasi luar biasa ya. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu Neti. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung sebelum kita baca yang chat? Silakan. Pak Jainuddin mungkin, atau Ibu Miftahul Jannah, ini sudah membuka mute-nya, mau bertanya. Oke, kalau belum. Kami baru gabung kami Pak. Oh, baru gabung ya? Kirain mau bertanya. Ya, soalnya mute-nya dibuka. Baik, kita langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Haji Edi. Ya, silakan. Baru sampai di Lombok nih, di Mataram. Ya, luar biasa. Ya, ikuti terputus-putus nih di perjalanan. Terima kasih Abi sudah memberikan kita punya model atau pola yang memang banyak saya lihat sih. Pola itu ada yang suka, ada yang tidak suka memang. Tetapi suka atau tidak suka, ya kalau mau sukses memang harus berada di situ kan gitu. Saya sendiri juga melihat harus kerja keras ini. Karena saya punya tim ini memang suasananya, lingkungannya memang harus saya kerja keras untuk membuat agar pola itu bisa mereka pahami paling tidak untuk saya jalankan dan sebagainya. Dan yang kedua, saya melihat mungkin juga saya harus memang yang sudah ada itu memang tetap saya dorong, tetapi sambil itu dorong juga barangkali saya ingin juga tetap membangun sesuatu yang baru. Mungkin yang lama ini kalau susah memang digerakkan, ya memang alternatifnya barangkali mesti diselip-selipkan yang baru-baru lagi lah. Jadi memang saya harus kerja keras untuk membuat agar mereka punya persepsi yang tapi memang kiat-kiat itu yang barangkali bagi kawan-kawan yang masih, tentu saya lihat di tim saya ini banyak orang yang juga hanya baru pekerjaan sambilan, belum sungguh-sungguh saya lihat. Nah ini bagaimana kiatnya untuk membuat agar mereka itu bisa sungguh-sungguh, agar dia tidak menjadikan proyek besar ini sebagai proyek sampingan. Padahal apalagi mereka juga di luar itu kan tidak dapat apa-apa sebenarnya. Justru mungkin kelemahan saya di mana dan sebagainya dalam memimpin, sehingga big project ini harus betul-betul mereka sadari ini proyek besar miliaran. Tidak hanya sekedar mereka aktivitas di luar itu yang banyak juga hanya menghabiskan waktu. Itu Abi dari saya. Terima kasih.
Silakan Abi, langsung. Luar biasa nih Pak Haji ya. Jauh-jauh tetap stay tune di Zoom meeting. Ya. Buat Pak Haji di luar biasa. Oke, saya mencoba menjawab teman-teman sekali lagi bahwa bisnis ini adalah unik ya. Kalau kita berpola kepada bisnis konvensional jelas tidak tepat. Hanya berjualan sehingga kalau ada seperti tadi Bu Neti, misalnya ada cutting press, nanti akan sewot, nanti kemudian akan bingung. Nah itu karena mereka fokus kepada barang. Nah sesungguhnya bisnis ini sekali lagi ada keunikan bisnis ini menjadi passive income pada saat kita mampu memimpin pemimpin. Nah kita sudah harus sadari itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mahir menjadi seorang pemimpin dengan cara apa? Belajar menjadi pemimpin. Nah kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, kadang-kala mungkin ya bukan berarti Pak Haji saya jamin lah udah malang melintang di dunia leadership, apalagi sudah memimpin dan menjadi pernah menduduki kursi DPR yang ini tentunya tidak semua orang bisa. Nah yang mesti dilakukan, kadang-kala kita nggak sadar bahwa seorang leader itu bisa saja tentunya di level 1 itu menjadi pimpinan proyek. Nah tentu kita harus memahami sebenarnya apa yang harus dilakukan pada saat kita memimpin proyek. Betul nggak Pak Haji ya? Dari segi perencanaan, dari segi pembelanjaan, dan seterusnya misalnya kita memimpin proyek. Nah mungkin Pak Roy jauh lebih tahu lah tentang konsep itu. Itu misalnya kalau kita bicara tentang proporsi. Nah bisnis ini juga sama. Nah yang harus dilakukan adalah pada saat kita mau menggerakkan proyek itu, maka yang harus dilakukan adalah pertama kita harus mampu memilih orang-orang yang tepat. Jangan sampai kita misalnya ya memilih proyek yang besar ini dengan orang-orang yang malas. Misalnya bagian ngaduk baru 1 jam, istirahatnya 5 jam misalnya. Bagian yang misalnya bikin sketch, misalnya ditunggu-tunggu, padahal ini kita sudah mau jalan, ternyata bikin sketsanya misalnya juga masih lama. Membikin program bagan-bagan, kadang-kadang masih belum terisi bagan-bagannya. Nah itu yang membuat proyek itu menjadi kadang-kala, kalau saya bilang bukan mangkrak, itu pelan gitu ya Pak Haji. Nah kalau misalnya udah nggak bisa itu namanya mangkrak, berarti itu akan tidak selesai. Nah mumpung kita masih di awal tahun, maka belajar yang paling utama ada yang perlu dilakukan itu adalah belajar tentang kita wawancara gitu Pak Haji. Jadi yang saya lakukan awal-awal itu adalah one on one, satu persatu kita coba datangin. Nah mungkin kalau hari Selasa kemarin itu kita wawancara Pak Sukijo dan Bu Dia, itu hanya dalam 1 detik beliau menangis. Ya mudah-mudahan kita akan tahu kira-kira dream mereka itu apa. Yang paling harus tahu adalah pertama, tadi selain kita membaca tentang karakter mereka seperti apa, kita harus memblending. Tapi harus kita jauh sebenarnya mereka bergabung dengan bisnis ini adalah memiliki need-nya, keinginannya untuk apa? Apakah bebas hutang, apakah pengen banyak teman, atau pengen passive income, dan seterusnya. Nah itu by wawancara. Nah kalau misalnya betul-betul itu menjadi keinginan itu, maka kemudian tempatkan di tempat yang pas gitu Pak Haji. Ada di level 1, ada di level 2, level 3, atau cukup di level 4. Nah di level 4 itu adalah menjadi objek, menjadi orang yang kita akan guidance untuk mencapai. Nah sedangkan 1, 2, 3 itu adalah seorang leadership yang mampu menjadi coach, yang mampu menjadi trainer, dan jago menjadi konsultan. Kalau misalnya Pak Haji belum bisa menempatkan di tempat-tempat itu, artinya the right man on the right skill, the right man on the right job. Nah itu kalau tidak sesuai, tukang batak suruh mendesain, tukang batak untuk membangun misalnya kabel-kabel atau kelistrikan, itu nggak nyambung. Maka sekali lagi Pak Haji yang harus menentukan orang ini tepatnya di mana, orang ini sebagai apa. Nah kalau seseorang yang memiliki senang tentang kayak Pak Haji misalnya yang saya dengar gitu ya, alhamdulillah senang saya menjadi presenter. Nah itu the right man on the right job. Jadi pada saat itulah kita memiliki yang namanya burning desire, memiliki kemapanan secara hati ya. Walaupun kadang-kadang mungkin mohon maaf awal-awalnya mungkin belum menghasilkan, tapi karena mereka pas,
maka mereka akan bekerja. Tapi yang paling penting adalah jika Pak Haji mau dan mampu memahami yang Pak Haji mau pimpin, ya, mampu dan mau memahami apa yang dibutuhkan oleh si mitra, maka otomatis mitra akan melakukan apa yang Pak Haji lakukan. Kuncinya kalau selama ini belum, siapa tahu balik lagi. Bukan tidak tepat, tapi kita belum mampu mengarahkan, belum mampu memahami, belum peduli apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Nah, kunci itu ada di wawancara. Pada saat kita melakukan fact finding, need-nya apa, baru kita kasih give solution. Solution kalau nggak harus di sini. Kalau Pak Haji belum mampu memberikan solusi atau orang tersebut bukan pas di sini, maka next perlu Pak Haji yang tadi prinsipal adalah kita harus berani berubah, change, ya. Karena pada saat kita teruskan itu akan menjadi tanda kutip lah madorot terhadap tim Pak Haji itu sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting balik lagi, satu adalah memahami karakter, yang kedua adalah mampu mewawancarai, menemukan hot button, menemukan tip of discontent, ketidaknyamanan, sehingga ini PTBES dengan SSW menjadi solusi. Jadikan juga ya pada saat kita menjadi leader ya teman-teman semuanya, satu kalau kita belajar dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu adalah pemimpin yang TOP-BGT. Prinsip yang betul-betul dilakukan oleh Rasul adalah seorang masalah tentang kepemimpinan itu masalah mencintai dan dicintai. Nah, jadi pada saat kita menjadi seorang pemimpin, mampu nggak mencintai orang yang dipimpin? Ingat, pada saat Rasul waktu mau wafat, apa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Itu tanda bahwa beliau itu cinta terhadap orang yang dipimpin. Sehingga pada saat kita, seorang leader, mampu mencintai secara tulus orang yang dipimpin, maka, betul kan? Jadi Rasul itu mampu dan mau memahami orang yang dipimpin umat-umatnya, maka kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Sama prinsipnya di pemimpin di kita juga sama. Kita mesti mencintai orang yang kita pimpin betul-betul. Makanya sampai Abi bikin slogannya adalah semangat bersaudara. Jadi saudara. Pada saat kita centang-pertang dengan tim di bawah kita, nah kita nggak bisa memimpin. Yang kedua, pada saat kita sudah mampu mencintai dengan tulus, kita dicintai nggak oleh tim kita. Kalau dua hal, mencintai dan dicintai, tentunya karena Allah ya, itu akan membuat sinergi. Balik lagi, sinergi. Sehingga kita mampu memimpin pemimpin. Mudah-mudahan menjawab Pak Haji ya. Ya, baik. Terima kasih, Abi. Ya. Jelas Pak Jadi, jelas ya. Baik, kita baca dulu yang chat ini ya. Karena sudah ada 3 dari Bapak Faisal Dai, SSW 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membangun tim 64 yang berada di luar kota atau di luar Pulau Jawa? Silakan Nabi. Dari Pak Faisal Dai. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ya, betul. Kita luar biasa di PTBES ini memberikan keistimewaan buat kita yang mau memiliki tim-tim di luar kota. Bahkan SSW sekarang itu bukan hanya di dalam kota saja, tapi di luar kota, bahkan di luar negeri. Mungkin ada Bu Natia hadir nggak ini dari Hong Kong? Ya, ada Bu Safitri nggak nih dari King Saudi Arabia? Ada juga beberapa yang dari Jepang, juga dari Hong Kong, dari Taiwan. Terus ada dari Jeddah, ada dari Riyadh juga ada ya. Jadi banyak sekali.
Nah, kuncinya adalah pertama, kita pasti akan berbeda. Mereka tidak mampu ya mengejar jarak terutama dalam hal seminar-seminar yang dilakukan oleh SSW. Nah, yang bisa dilakukan adalah pertama adalah keep kontak. Sapa, kabar, gimana perkembangannya. Itu sebatas itu. Kalau hanya sekedar keep kontak. Nah, di level 2 kita saat ini komunikasi tanpa batas dengan menggunakan Zoom. Maka oleh karena itu, seyogianya setiap ada event yang dilakukan oleh kantor pusat maupun oleh SSW kita sudah insya Allah ya untuk memahirkan 5 kemahiran ini ya, untuk memantapkan 5 kemahiran ini kita sudah dalam waktu 3 kali dalam sepekan itu kita sudah mencoba untuk memberikan solusi terutama yang menyangkut tentang leadership, yang kedua tentang product knowledge, yang ketiga adalah tentang seminar bisnis syariah secara online. Nah, ini insya Allah menjawab keterbatasan bagi teman-teman yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri, sehingga ini tetap berinteraksi. Alhamdulillah, Bu Natia ya, yang rajin selalu hadir di Zoom meeting, alhamdulillah bisnisnya terus berkembang. Bahkan setiap saat ada perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan di jeda rehatnya, terutama mungkin hari Ahad. Sehingga ini luar biasa, semangatnya termaintain. Jadi, pokoknya yang paling penting adalah keep kontak. Yang kedua, lakukan 5 kemahiran dengan cara jarak jauh. Insya Allah dengan demikian kita semangatnya termaintain dan jangan lupa kasih support ya dengan cara ya mungkin kasih hal-hal yang bisa membuat mereka senang. Misalnya ada pertemuan khusus atau mungkin dengan siapa namanya video call. Jadi konsultasi khusus lah karena jarak jauh. Sehingga apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, kita akan bisa memahami. Sekali lagi, prinsip bisnis balik lagi. Mampu dan mau memahami level 64. Kalau mereka bisa menjadi peraih podcast saja, meraih umroh saja, itu sudah berhasil. Karena fokus kita adalah 64, meraih podcast atau umroh. Setelah itu, nanti bisa upgrade, meraih podcast, meraih big podcast dan terus. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Ibu Nunung SSW 21. Abi, biar greget di tim kita. Nah, ini mungkin solusinya atau gimana nih? Biar greget di tim kita. Ya. Biar greget di tim kita gimana mungkin gitu ya. Nah. Oke. Bu Nunung, SSW 21 ya. Sekarang gini, saya tanya ke Pak Haji Syarifuddin ya sebagai wakil mungkin dari mitra. Pak, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang Bapak inginkan dari mitra di bawah Bapak? Coba sebutkan apa aja. Yang pertama ya mungkin ingin di follow up gitu ya. Artinya ingin yang diinginkan dari tim Bapak di bawahnya itu apa? Bapak menginginkan tim Bapak itu seperti apa gitu? Ya tentunya. Ya mungkin contoh misalnya ini Nurut atau Teachable misalnya kayak gitu. Apalagi kira-kira? Ya di samping dia nurut ya tentunya apa ya? Ya ingin berkembang lah grupnya gitu kan. Terus, ingin punya downline gitu kan. Ya, terus apa lagi? Ingin apa namanya? Ya ingin segera tercapai lah impian-impiannya. Ya. Mungkin itu ya. 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 Jadi, macam hal-hal yang kebaikan lah ya. Mampu mandiri, mau belajar, mau ikut seminar gitu ya. Terus mampu greget segala macam. Nah, apa yang dilakukan itu, yang diinginkan oleh tim kita, ingat tadi apa? Yang pertama, 10 prinsip, top prinsip. Yang pertama adalah lead by example. Kalau kita mau tim kita seperti itu, maka kita juga ngasih contoh seperti itu kepada leader di atasnya. Simple. Jadi kalau misalnya pertanyaan, biar greget gimana? Bu Nunung greget nggak? Yang paling simpel. Bu Nunung mau greget nggak?
Kalau Bono gregetan, bukan greget. Maka apa yang kita lakukan, itulah yang dilakukan. Ini prinsipnya. Prinsipnya. Kalau teman-teman melakukan kebaikan, maka tim di bawahnya akan mencontoh 50%. Ya, ini dibelajar. Ini saya pernah belajar dari guru saya. Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang negatif, maka tim kita akan mencontoh 200%. Itu luar biasa nggak? Makanya ada namanya neraka pekan promosi, seolah-olah. Jadi kalau misalnya hal negatif dari leader, itu wah, senang banget tim di bawah kita itu bapak-bapak segala macam ya. Betul nggak? Betul nggak Pak Haji? Ya. Nah, tetapi kalau kita kebaikan ya menang-menang aja. Kadang-kadang ada yang melakukan, ada yang enggak. Bahkan kalau kita misalnya sudah maksimal istilah bagaimana strategi segala macam, kadang-kadang ada yang cuek-cuek aja kan. Ada yang bergerak, ada Allah itu mah biasa aja. Allah saya juga bisa. Itu lumrah. Karena sekali lagi kebaikan kita dicontoh hanya 50%. Sedangkan misalnya ya seseorang leader, misal hal negatif aja segala macam, udah pak segala macam. Udah sampai kemana-mana, seluruh tim mungkin jadi tahu. Nah, itu jangan aneh ya. Jangan aneh ya Bu Nunu. Kalau misalnya kita pengen greget, pengen supaya kita cepat maju tim kita, maka kita dulu. Kalau tim kita, agar tim kita bisa mau selalu di pertemuan, agar tim kita mau konsultasi, agar tim kita bertumbuh, kita dulu yang bertumbuh. Kita dulu yang ada di pertemuan. Kita dulu yang greget. Maka tim kita otomatis akan ngikutin. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya Bu Nunung, semangat. Ya, bisa. Oke, kita lanjut nih, masih ada 2 pertanyaan lagi Abi. Ya, dari Pak Suyanto. Assalamualaikum Abi, maaf. Apa yang harus kita lakukan apabila di tim kita tidak mau melakukan sasaran strategi dari Abi? Saya dari Abi, saya minta harus bagaimana? Dari Pak Suyanto. Apa yang harus kita lakukan apabila di tim kita tidak mau melakukan saran strategi dari Abi? Ya. Sekarang saya tanya diri kita, Pak Suyanto, mau nggak melakukan strategi dari Abi? Ini punya siapa? Ya, nah, kalau misalnya saya mau, tetapi tim saya sekarang gini, balik lagi, apa yang membuat tidak mau melakukan strateginya? Selalu bilang wawancara dengan pertanyaan basic. Kalau boleh tahu, apa yang membuat mereka tidak mau strategi? Aduh, susah terus segala macam. Kira-kira boleh tahu nggak? Apa yang membuat kamu mau bekerja di PT Pos? Strategi apa? Karena kemarin ada yang tanya, wah transformasi segala macam kayak gini. Kira-kira nggak efektif? Kira-kira yang efektif seperti apa misalnya? Nah, dari situ kita mungkin bisa di feedback kepada kita, sehingga kita mungkin bisa menintrospeksi kira-kira, oh ternyata kurang pas segala macam. Makanya saya perlu feedback ya. Tapi ini kan betul-betul lagi dijalankan. Tentunya masalah ngomong efektif atau enggak, itu kan nanti kita lihat hasil. Karena PTBES nggak mau tahu apa efektif apa enggak. Yang penting PTBES itu dapat reward-rewardnya, memberikan reward terhadap orang-orang yang sukses karena menjalani prosesnya. Jadi intinya pada saat misalnya tidak mampu atau tidak mau, coba wawancara. Kira-kira apa yang mungkin bikin mereka tidak mau melakukan. Jangan-jangan emang nggak mau punya bisnis. Karena takutnya kalau ikuti strategi dari Abi, itu jadi kaya gitu. Coba ditanya semacam itu. Takutnya kalau misalnya ngikuti strategi dari Abi, beliau takut dapat luxury gitu. Ya Pak Surya ya. Mungkin Pak Haji gitu ya. Kita lebih guyon lah. Karena bingung saya juga tidak melakukan karena nggak orangnya langsung. Ya. Iya. Gimana Pak? Itu paham ya? Jelas ya? Ya, baik. Terima kasih, Abi. Ya. Nah, nanti tanya balik ya Pak Surya ya.
Kira-kira kenapa? Siap. Pakai santai aja lah. Misalnya apa-apa baru nanti kita diskusikan mengapa mereka tidak mau. Siap. Terima kasih, Abi. Ya. Kita lanjut, waktunya sudah lewat nih ya. Ini pertanyaan yang terakhir nih dari Bu Wiji, SS 11. Apa nih pertanyaannya? Ingin bisa bermanfaat untuk orang banyak, Abi. Niat masuk PTBes bagi saya. Ini maksudnya apa nih? Oh, itu enggak, maksudnya tadi yang Abi pas bilang tadi loh Pak, keinginan apa kita masuk PTBes itu. Nah, kalau saya sendiri itu menjawab pertanyaan Abi tadi supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak begitu. Ya, bagus, sudah bagus, Bang. Bermanfaat untuk orang banyak ya. Ya. Baik, masih ada. Kalau waktunya juga Abi ya sudah hampir jam 10 ini. Ya. Kalau masih ada. Saya sebelum saya tutup, saya minta feedbacknya, terutama ini dari leader-leader top ya. Saya minta dari ada mana? Bu Cucu ada nggak ya? Bu Cucu ada nggak ya? Halo, Bu Cucu ada nggak ya? Saya belum lihat. Bu Cucu, tes suaranya. Nggak ada ya? Ini udah keluar tadi, Bi. Udah keluar kayaknya. Dia udah nggak ada. Bu Cucu, halo Bu Cucu. Bu Cucu. Mana Bu Cucu? Sepertinya nggak ada lagi, Abi. Nggak ada itu ya. Dilihat di daftarnya sini udah nggak ada ya. Sebenarnya. Umi Kalsum mana? Umi Kalsum ada? Umi Kalsum? Umi Kalsum. Terus ada? Udah pada ya. Jangan-jangan Habis bicara sepoi-sepoi gitu Pak Haji, jadi langsung lebih. Ada masih tuh Habib, cuma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Boleh masuk? Boleh, ini dari mana? Boleh. Mau bertanya? Silakan. Saya Pak Sofian ini. Mungkin saya orang terbaru kali ya. Malam ini baru masuk ke Zoom karena saya baru gabung ini. Cuman saya minta pendapat aja, saran itu. Langkah apa yang pertama kali saya lakukan apabila saya masuk kemari, bimbingan apa dan lain sebagainya. Begitu, Abi. Karena saya baru malam ini mengikuti dan baru masuk, itu baru gabung. Dari mana Pak Sofian ini? Pak Sofian? Saya di Jakarta Barat, Abi. Ya, Barat ya. Jakarta Barat, asli Serang tapi tinggal di Jakarta Barat. Silakan, Abi. Baik, Pak Sofian, terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa, mulut nih. Saya dengar-dengar Bapak juga kayak Pak Haji Syarifudin ini, mantan kepala sekolah apa masih menjabat, Pak? Sudah pensiun, Abi. Ini ada temannya Pak Syarifudin juga sekarang kepala sekolah, tapi masih aktif. Baik, Pak Sofian, ya saya coba menjabarkan atau menjelaskan. Jadi prinsipnya PTBes ini adalah kita pertama prinsipnya bertawun. Jadi yang pertama yakinkan bahwa kita berada di perusahaan syariah yang konsepnya adalah muamalah berbentuk syariah. Jadi ini perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi secara perusahaan kita sudah mendapatkan sertifikat syariah. Yang kedua, bagi Bapak Pak Sofian yang mungkin baru bergabung, intinya adalah yang pertama niatkan diri kita adalah kita mau menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, buat diri sendiri, dan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang pertama, Bapak niatkan mungkin mohon maaf Pak, kalau misalnya punya hutang, yuk kita sama-sama untuk segera lunasi hutang. Kalau memang ada. Kalau enggak, berarti tujuan yang kedua di PTBes ini adalah kita bersama-sama menjadi orang yang kaya, berkah, tanpa riba. Loh kenapa kok kaya-kaya? Kayaknya kok material banget. Nggak usah khawatir.
kita mau naik haji itu harus punya uang. Bantu mendirikan masjid, punya uang. Jadi yang kedua, tujuan kita adalah Bapak yakinkan di PTBS ini kita bersama-sama bergotong royong bertahun agar kita secara pribadi menjadi seorang yang miliarder muslim. Ya, miliarder yang memiliki ketahanan secara spiritual dan juga secara ekonomi. Jadi kita secara spiritual mampu ya dahsyat dan ekonomi juga kuat. Jadi karena ada dalam satu hadis bahwa kata fakru ayakuna kufron ya. Jadi orang-orang yang kefakiran itu mendekati kefakiran kita, jangan sampai itu. Nah, yang harus dilakukan adalah keep kontak dengan leader ya, Pak Sofyan. Jadi selalu setiap hari Senin kita akan ada bergantian ya. Kebetulan sekarang bagian karena tahun baru, jadi saya mengawali sebagai founder ya. Perkenalkan Pak Sofyan, saya Mas Suri Firmansyah ya, founder dari SSB. Yang kedua, kalau nanti Pak Sofyan pengen tahu bagaimana sih produk-produknya, nah Pak Sofyan bisa untuk di hari Rabu jamnya sama itu untuk produk knowledge tentang Zoom meeting juga. Kemudian di hari Jumat kita akan ada seminar syariah tetapi secara online. Jadi nanti ada secara sempurna konsep bisnis ini seperti apa, marketing plan-nya seperti apa. Nah, Pak Sofyan bisa di awal mungkin bisa mendengarkan atau bisa langsung juga membawa calon-calon yang ingin kita bantu secara ekonomi dan juga secara spiritual, sehingga mereka juga merasa butuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik spiritual maupun secara ekonomi. Nah, dari situ insya Allah kita mendapatkan pahala di dunia yang otomatis akan mendapatkan kesempatan untuk raih secara finansial, di akhirat juga insya Allah akan bahagialah gitu Pak Sofyan. Dan nantinya tinggal konsultasi terus kalau ada hal-hal yang menyangkut apa, nanti kita juga ada grup pembinaan di masing-masing ya. Pas kalau di SD1 ya. Nah, nanti ada PIC-nya nanti namanya Bu Krini. Beliau juga seorang guru ya. Jadi nanti bisalah nyambung kalau antar guru. Nah, sehingga nanti kita bersinergi apa yang diperlukan oleh Pak Sofyan. Nah, lebih detailnya saran saya Pak Sofyan bisa hadiri seminar. Pak Sofyan di mana, di Jakarta Barat? Di Kembangan, Jakarta Barat. Ya. Ya, daerah Kembangan, depan Wali Kota Jakarta Barat, betul. Ya, dekat SAPR-nya jangan-jangan Pak Haji? Ya. Dekat kota apa? Depan Wali Kota ya? Ya, depan Wali Kota. KUA Kembangan. Terima kasih Abi. Jadi nanti kalau memungkinkan Pak, besok nih Pak Haji juga besok hadir. Jadi ikuti seminar syariah yang ada di Bekasi ya. Bapak bisa hadir jam 1 ya. Nanti share di Bu Srini, mungkin kita nge-share undangannya itu di SSB1. Itu enggak cukup ya Pak Sofyan ya. Jadi karena waktunya sudah terbatas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Enggak ada pertanyaan lagi kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Purnomo. Oh, Pak Haji, ya. Silakan. Abi. Ya. Ini Abi bisa kami punya saran. Apakah bisa dibikinkan buku panduan untuk mencapai bonus-bonus lah gitu. Karena yang selama ini kan kita masih lesan gitu ya. Mungkin belum lengkap gitu. Jadi diberikan suatu panduan, rencana terbaik cepat untuk mencapai sasarannya gitu. Jadi, siap. Baik. Jadi bisa dipelajarin gitu masing-masing anggota itu. Siap. Selama ini kan kita mendengarkan, mungkin ibu-ibu apa itu kan udah nggak nyatat itulah. Ya, gitu, baik. Abi. Baik. Masih Abi, masih. Baik, Pak Haji, terima kasih. Ada lagi? Ada, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sarannya.
Sebenarnya kalau offline kan jadi jarak jauh, jadi mungkin secara nggak bisa secara detail banget ya. Tapi insya Allah pada saat kita offline, pada saat kita konsultasi, nanti apa yang Pak Haji mau atau kesulitan-kesulitan apa atau panduan-panduan apa biasanya kita diskusikan. Pak Haji sudah bagus setiap saat itu selalu meeting ya, selalu konsultasi bareng SSW 19. Jadi di situ insya Allah nanti kita akan secara rinci. Karena kalau misalnya ditulis pun ya itu sebenarnya kita sudah tulis di menggunakan PDF ya. Kalau misalnya materi kayak gini yang mau PDF-nya mungkin nanti bisa gitu. Jadi sehingga panduan-panduan itu ya sebenarnya sudah bisa dipelajari pada saat training, terutama training offline ya. Itu bisa. Kalau misalnya panduan mungkin berarti harus kita bisa bikin buku ya. Ya, coba nanti mudah-mudahan bisa di roadmap kali ya, roadmap to success. Insya Allah nanti coba akan kita bahas. Terima kasih Pak Haji ya. Terima kasih Abi. Udah mungkin ya Pak. Ya, sudah tidak ada lagi ya, barangkali waktunya juga. Baik, Abi, terima kasih atas ilmu yang disampaikannya. Kalau waktu juga sudah larut malam, besok masih banyak kegiatan. Serahkan ke AA, mana AA nih? Masih. Nanti saya ini kemudian nanti ada mungkin sedikit akan menjelaskan tentang tentang overnight dan laporan-laporan lain. Jadi intinya teman-teman semua jangan pernah bosan untuk belajar. Yuk segera terus tingkatkan ilmu-ilmu kita, karena tentunya rezeki yang akan kita dapat itu adalah sepadan sesuai dengan kemampuan kita untuk meraihnya. Karena ya kita sebenarnya masing-masing diberi rezeki yang sama, tinggal kita mampu seberapa banyak yang akan kita raih. Mudah-mudahan di malam hari ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi asbab ya pertolongan Allah untuk teman-teman bisa sukses di tahun 2022. Nah terakhir itu ada sedikit pengumuman dari Umi menyangkut tentang overnight. Oh ya, sebagai pengumuman sekali lagi para panitia diharapkan besok bisa hadir di Gria Ulansari pukul 9.00 untuk gladi resik. Dan sebagai informasi yang paling penting, kita baru saja dapat informasi update dari Porda bahwa kita mesti maju acaranya itu pukul 4 sore 00, tidak pukul 18, karena kita dibatasi tidak bisa sampai jam 11, tapi hanya sampai jam 10 sesuai aturan dari pemerintah Kota Bekasi. Sehingga kita dikasih kesempatan untuk bisa maju, boleh memakai ruangan dari pukul 16.00. Jadi insya Allah nanti rundown acara kami akan rubah, akan sesuaikan, sehingga paling tidak besok kita akan melihat orang-orang yang terutama yang baru, yang belum berpengalaman untuk terutama sebagai pembawa sebagai pembawa nominasi tidak kaku lagi, dan kami harapkan sekali lagi kita on time jam 9 pagi. 1-2 menit akan disampaikan oleh Tenaga Sari, silakan sebelum Pak Haji menutupnya.